tidak mau nuker. Karena untuk apa dia kasih keterangan dapat dunia? Ayo, apa gunanya? Jadi ketika orang kemudian dikasih cobaan, hati tidak tenang, itu sebenarnya telah habis hidupnya. Dan hari-hari ini itu adalah masalah kita semua, masyarakat modern. Salah satu petaka masyarakat modern yang ditulis oleh banyak filosof itu adalah kacaunya kondisi batin, tidak tenang. Dulu sebelum ada AC, harapannya kalau ruangan AC tenang. Faktanya tidak, cuman adem badannya, hatinya enggak begitu adem. Adem badannya, betul, tapi hatinya enggak ikut adem. Dulu sebelum ada pesawat, bagi orang sering punya masalah, kacau macam-macam karena terlambat. Begitu ada pesawat, harapannya tidak kacau. Tentram, damai, saling maafkan. Faktanya kacau. Masih kacau kan? Apakah karena pesawat kemudian semua jadi baik semua? Pesawat ternyata hanya mengantarkan manusia kepada manusia dari sudut waktu, tidak lebih. Yang seharusnya 12 jam menjadi 1 jam. Yang seharusnya 24 jam menjadi 1 jam. Gitu doang aja, tidak lebih tidak kurang. Tapi tidak merubah kondisi hati. Tidak lebih damai, tidak lebih tentram. Mestinya dulu pada waktu tidak ada pesawat itu, karena nggak ada pesawat maka ketemu orang tua itu kan akhirnya jarang sekali. Meskipun faktanya terbalik ya, dulu malah orang sering ketemu orang tua. Sekarang ada pesawat, mestinya kan daripada dulu kalau ke orang tua itu sekitar 12 jam, sekarang ada pesawat berarti kan 11 jamnya dipakai dong ke orang tuanya supaya lebih tenang. Faktanya tidak. Orang tuanya tetap gigit jari, enggak pernah bisa melihat anaknya. Masalah utama masyarakat modern itu adalah kondisi batin, tidak tenang. Dan doa ini saudaraku mengajarkan kita untuk kembali kepada kondisi batinnya seorang muslim, yakni hati yang tenang. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Yang kedua, kita berdoa, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu menjadi petaka bagi pemiliknya. Karena Allah akan bertanya kepadanya tentang ilmu. Dan ilmu yang tidak mendorong manusianya menjadi baik dan tidak diajarkan kepada samanya, itulah ilmu yang menjadi petaka. Kalau ujungnya justru menjadi petaka, ngapain punya ilmu? Gimana? Jadi mendingan gak punya ilmu. Kalau ujungnya ilmu itu jadi petaka, mendingan tidak punya ilmu. Tapi kalau tidak punya ilmu, kena petaka juga. Kenapa? Kenapa bodoh? Jadi kalau sebelum punya ilmu, punya petaka karena dia tidak punya ilmu. Karena kebodohan itu petaka. Setelah punya ilmu, juga ada petaka berikutnya. Kalau dia tidak bermanfaat itu ilmunya. Maka kita berharap kepada Allah untuk dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yakni 2 cirinya. Ilmu yang mengantarkan orangnya menjadi lebih baik. Yang kedua, ilmu yang diajarkan kepada sama. Ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada ilmu tidak mengantarkan orangnya menjadi lebih baik, itu namanya ilmunya tidak ada gunanya. Ilmu tidak ada gunanya itu namanya ilmu tidak bermanfaat. Di sini Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita perlu sedikit agak teliti. Karena kita sudah banyak mengkaji ilmu, kita harus teliti ilmu yang kita kaji sekian lama ini menambah aku lebih baik atau tidak. Kalau faktanya tidak, berarti masuk kategori ilmu tidak bermanfaat. Nah, daripada capek-capek mengkaji ilmu yang tidak menambah kita lebih baik, mendingan tidak usah dikaji. Kalau mengkaji ilmu berarti harus nambah baik. Yang kedua, ilmu yang diajarkan kepada sama. Ilmu itu diajarkan kepada sama agar kebajikan yang sudah ia dapatkan
dimanfaatkan oleh orang lain, bermanfaat untuk sesama, dan itu nanti akhirnya menjadi ilmu yang jariah, itu ilmun yuntafa'u bihi, itu yang menjadi kebaikan untuk orang. Nomor 2 ya, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini salah satu masalah kaum muslimin termasuk besar. Itu adalah ketika berhamburnya ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau perkara pinter-pinteran, orang sekarang itu lebih pinter daripada orang dulu. Kalau perkara pinter-pinteran, betul ya? Orang sekarang itu lebih pinter daripada orang dulu. Kalau perkara pinter-pinteran. Tapi kalau kebajikan, kita malu. Orang dulu punya ilmu 1, itu udah jadi wali. Ilmunya nggak banyak-banyak. Ini cerita klasik di pesantren. Datang ke seorang Pak Kiai, dia ingin pergi haji. Dikasih ilmu, nyokoyumu gitu ya. Ya hayya qayyum, tapi menggunakan bahasa Jawa. Ilmu ini dipegang, atu-atunya dipegang, diamalin. Dia ingin pergi haji dengan ya hayya qayyum, dia berjalan menyeberangi lautan. Karena yang ia tahu, pokoknya diajarkan sama Pak Kiai saya, suruh baca ya hayya qayyum kalau ingin haji. Ya udah, aku ingin haji. Mentok lautan ya hayya qayyum. Ternyata Allah berikan lautan itu ditundukkan, si orang ini bisa menyeberangi lautan. Ini kisah klasik ya. Satu ilmu. Nah benar itu. Kalau perkara ilmu, saya juga tidak yakin ilmunya Wali Songo itu sama kita banyakan mana. Karena Wali Songo dulu itu nggak sampai S3. Nggak sampai kan. Doktor, insinyur, Wali Songo nggak ada. Tapi kita mengenal betapa barokahnya Wali Songo. Doanya mustajab, sekali nunjuk dikabulkan oleh Allah. Jadi ilmunya bermanfaat. Ilmunya merubah keadaan. Merubah keadaan sekitarnya, merubah juga dirinya. Apalagi jika faktanya ilmu beliau lebih banyak daripada ilmu kita. Wah, luar biasa. Dan kisah kayak gini ini terlalu banyak di sini. Jadi mungkin yang perlu kita renungkan waspada adalah ilmu yang kita miliki ini. Semoga bermanfaat. Karena kalau tidak menjadi petaka. Pada saat orang-orang tua kita dulu ilmu mungkin tidak terlalu banyak tapi manfaatnya luar biasa. Sekarang ilmunya banyak tapi manfaatnya kurang. Nah kata orang itu karena ketulusannya. Ilmu yang pemiliknya itu tulus dengan ilmunya akan mengantarkan menjadi ilmu bermanfaat. Sedangkan yang tidak tulus ya tidak manfaat. Dan itu betul. Karena orang sekarang belajar itu motifnya kalau enggak ijazah, nyari kerjaan, nyari pasangan, dan seterusnya. Sedangkan itu dulu itu diwanti-wanti sama orang dulu. Kita kalau dulu belajar, awas kalau sekolah, jangan cari cewek. Jangan cari kerjaan. Belajar itu, belajar. Perintah Allah. Sudah titik. Mungkin bahasa ini terlalu lugu bagi orang sekarang. Tapi itu yang benar. Pekerjaan Allah yang urus. Kata orang tua kita dulu. Jodoh Allah yang urus. Pokoknya kamu jadi orang pintar. Kan gitu kalau dulu. Sekarang dari awal sekolahnya motivasinya sudah kemana-mana. Barangkali itu perlu sehingga yang hadir ilmu tidak bermanfaat. Ilmu tidak merubah keadaan lebih baik. Tapi justru lebih buruk. Semakin kesana bukan semakin tambah baik keadaannya. Kenapa? Ilmu yang dipunyai dipakai untuk kejahatan. Antum tidak pernah ketemu koruptor itu orang bodoh. Ada koruptor orang bodoh? Nggak ada. Nah kalau sama-sama koruptor kenapa pinter gitu kan? Tapi faktanya tidak. Naudzubillah, semoga selamat ya. Yang nomor 3 tadi, wa'udzubika min du'ain la yusma. Ya Allah akan berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar, yang tidak dikabulkan. Hidup itu rumusnya satu. Siapa yang meminta berarti dia berhasil. Oke kan? Buku The Secret pokoknya. Rumus sukses hidup itu meminta. Banyak-banyak meminta sukses hidupmu. Artinya kalau kita memiliki panduan itu, setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah, selesai. Untuk apa kerja? Supaya punya duit. Nah, sekarang jangan kerja. Kita punya satu pusaka yang utama. Ya Allah minta duit, dapat duit. Enggak usah kerja kan? Apa semudah itu? Lah ini kan
Filosofinya kan gitu. Tapi ini buku sudah dituliskan, The Secret. Yang nulis orang kafir bahkan. Cuman mereka tidak tahu Tuhan, namanya Alibaba jadinya. Gitu. Karena mereka kan tidak tahu Tuhan. Jadi mereka menyebutnya dunia ini hukum alam. Jadi nanti ada energi positif kita keluarkan kayak iya tahu aja. Gitu. Orang kafir itu meskipun benar tetap angkuh. Meskipun benar tetap angkuh. Akui saja dari Allah, nggak mau. Nggak mau. Nggak mau, namanya orang kafir. Naudzubillah, selamat ya dunia akhirat. Jangan ada anak turun. Oke. Nah, kalau kemudian kita memiliki doa yang mustajab, kita terhindar dari doa yang tidak mustajab, hidupnya selesai kan? Sudah. Siang ini kita punya pusaka pol-polan, dipakai kapan saja. Udah. Berkarir doa. Ini doa. Cari mantu, doa. Nyari pasangan, doa. Doa. Mau nikah lagi, doa. Senang. Mungkin demikian ya. Jadi, salah satu doa Rasulullah ya. Kita mohon perlindungan dari hati yang tidak khusyuk, ilmu tidak bermanfaat, doa yang tidak mustajab. Ini mungkin sekilas ya beberapa doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu ya, semoga kita bisa ketemu pada kesempatan yang berikutnya, kesempatan yang lain. Kami ulangi lagi, doa sebuah visi, doa adalah tujuan, doa itu harapan. Maka pada doa itulah visi hidup kita dapatkan. Tampak, maka mohonlah kita semua kepada Allah dengan doa-doa yang mulia, yaitu doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian, aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.